anak-anak, apa kabarnya semua? Tentu baik-baik saja kan? Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Fajri dalam video pembelajaran SBK kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab 2 tentang bernyanyi lagu daerah dan bermain ansambel musik tradisional. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Gaya bernyanyi lagu daerah. Apa itu lagu daerah? Nah, lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai budaya dan adat istiadatnya. Lagu daerah merupakan identitas suatu daerah itu sendiri. Lanjut, kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Nah, secara umum, karya seni musik tradisional yang tumbuh dan berkembang di Indonesia memiliki keragaman fungsi bagi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, sarana upacara. Musik di berbagai daerah Nusantara berkaitan erat dengan upacara-upacara adat, seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. Musik sebagai media untuk mendukung kegiatan upacara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada upacara panen padi atau upacara serentahun di Jawa Barat. Itu biasanya menggunakan alat musik angklung, ya. Kemudian contoh lainnya adalah musik gong luang, itu di Provinsi Bali. Biasanya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben. Contoh selanjutnya musik sasando. Nah, ini dari Pulau Rote di NTT, berfungsi sebagai pengiring tarian dan sebagai upacara adat setempat. Ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya? Nah, satu contoh lagi tanjidor. Nah, tanjidor ini sebuah kesenian Betawi berbentuk orkes yang biasanya digunakan untuk mengantar pengantin. Yang kedua, fungsi musik di daerah Indonesia itu sebagai sarana pengiring tari. Nah, tentu kalian pernah melihat teman-teman kalian yang sedang menari itu selalu diiringi dengan musik-musik daerahnya sendiri. Contohnya misalkan tarian Dayak harus diiringi dengan musik atau lagu-lagu dari daerah itu tersebut atau daerah Dayak. Contohnya lainnya seperti tari kecak dari Bali menggunakan alat musik atau musik dari daerahnya sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga itu ada media bermain. Nah, saat bermain banyak anak-anak di daerah-daerah menggunakan lagu-lagu untuk permainannya. Terdapat beberapa contoh lagu yang sering dijadikan sebagai media bermain oleh anak-anak seperti lagu Cublak-Cublak Sueng dari Jawa Tengah, atau Po Ame-Ame dari Betawi ya, atau Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan. Nah, ini sering digunakan untuk menemani permainan mereka supaya lebih seru ya. Kemudian fungsi yang keempat ada media penerangan atau media tanda ya. Media tanda ini maksudnya untuk mengingatkan masyarakat setempat. Nah, di beberapa tempat di Indonesia bunyi-bunyi tertentu yang memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Pada umumnya, bunyi-bunyian ini memiliki pola ritme tertentu dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atau suatu peristiwa atau kegiatan. Misalkan, kentongan di pos ronda bila dibunyikan berarti ada tanda bahaya atau tanda emergensi lainnya. Kemudian tanda beduk. Nah, ini bisa menandakan saatnya azan bagi masyarakat muslim. Ataupun bel di gereja ya biasanya. Nah, itu merupakan tanda bagi masyarakat di daerah itu sendiri. Oke, kita lanjut tentang teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Nah, ada beberapa teknik dan gaya dalam menyanyikan lagu daerah, yaitu sebagai berikut. Teknik bernyanyi lagu daerah. Setiap musik daerah memiliki teknik dan gaya bernyanyi yang berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh tradisi menyanyikan lagu daerah di masing-masing daerah di Indonesia. Teknik vokal dalam menyanyikan lagu daerah ditentukan oleh organ-organ tubuh, kualitas serta suara manusia tersebut. Teknik vokal dalam menyanyikan lagu daerah meliputi teknik intonasi, resonansi, artikulasi, pernapasan, dan pembawaan dalam menyanyikan lagu daerah.
Teknik menyanyikan lagu daerah dapat dibedakan menjadi dua macam, berdasarkan jumlah orang yang menyanyikan lagu daerah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyanyi solo atau individu. Menyanyi solo atau individu merupakan teknik dalam menyanyi yang dinyanyikan oleh satu orang. Kemudian yang kedua, menyanyi kelompok atau vokal group. Menyanyi dengan cara vokal group merupakan teknik dalam menyanyikan lagu yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Menyanyi secara kelompok ini dapat dilakukan dengan teknik satu suara atau unisono, dua suara, dan tiga suara. Lanjut ke materi gaya bernyanyi lagu daerah. Ada beberapa gaya menyanyikan lagu daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya lokal, merupakan karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Biasanya dalam isu globalisasi disebut dengan entitas lokal jenius, ya. Kemudian yang kedua, gaya individual, merupakan tipologi atau karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Jadi gaya dia sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, gaya periodikal, merupakan tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Oke, sekarang kita bahas tentang menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono berarti menyanyi dengan satu suara. Beberapa masyarakat dari beberapa suku di Indonesia banyak yang hanya terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokoknya saja. Teknik dan gaya bernyanyi dalam bernyanyi secara unisono merupakan teknik pernapasan diafragma, posisi dan sikap badan, teknik vokal, dan lain-lain. Beberapa penyanyi biasanya menyanyi dalam satu suara atau dinamakan menyanyi secara unisono. Menyanyi dalam unisono ini sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap penyanyi, karena jika ada satu yang berbeda suaranya, maka akan terdengar tidak bagus saat menyanyikannya, atau biasa kita dengar lagunya jadi sumbang atau fales. Oke, sekian dulu materi pada video kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Untuk tugas-tugasnya Bapak sisipkan di akhir video. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan langsung. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.